Halo, selamat sore Pak Alwi. Halo, selamat sore, Sarah. Apa kabar? Iya, Alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya kita ini dulu ya Pak, pembukaan dulu ya Pak Alwi ya. Oke, Kalau kita lihat sih baru, udah ada 14 orang Pak yang join. ya, Oke, selamat selamat sore. bergabung. Ya, selamat bergabung. Ya, sebelumnya selamat sore Sobat Trader. Berjumpa lagi dengan saya Sarah sebagai host kalian kali ini. Kembali lagi kita di acara Market Talk kali ini bersama dengan Bapak Alwi Asegaf, Research Analyst GK Invest. Nah, sebelumnya kan sama ya Pak ya, seperti Market Talk sebelumnya. Kita akan ngebahas kejadian di pasar sepanjang minggu ini Pak Alwi. Karena kan kalau kita lihat di sini banyak agenda bank sentral ya Pak ya. Bahkan sebelumnya minggu lalu The Fed Bank Sentral Amerika Serikat telah menggelar rapatnya Pak. Nah sedangkan di minggu ini ada ECB sama BOE nih Pak. Kemarin ya, baru kemarin gitu ya Pak Alwi ya. Nah kalau Pak Alwi lihat sendiri Pak, gimana sih kondisi pasar setelah bank sentral ngumumin kebijakannya tuh Pak Alwi? Oke, terima kasih, Sarah. Selamat sore dan selamat sore buat Sobat Trader juga ya yang terima kasih sudah bergabung ya di acara Market Talk GK Invest ya. Oke, ya minggu ini bahkan minggu-minggu sebelumnya ya, memang agenda dari Bank Sentral ini sangat banyak ya. Setelah The Fed ya minggu lalu menggelar rapatnya. Nah minggu ini sebelumnya juga ada RBA ya, Bank Sentral Australia yang juga telah menggelar rapatnya, di mana Bank Sentral Australia tersebut masih mempertahankan suku bunganya di 0,1% ya. Nah, baru saja kemarin SEB dan BOE juga melakukan yang hal sama ya. Mereka menggelar rapat regulernya ya. Dan yang menarik dari rapat reguler Bank Sentral tersebut adalah saat ini ada yang menarik ya, di mana sebelumnya ya pasar hanya fokus pada pengetatan moneter The Fed ya, yang kita lihat The Fed di minggu lalu itu telah membuka wacana kenaikan suku bunga lebih dari 3%. Nah, saat ini fokus pasar di bawah tidak hanya The Fed saja ya, yang menyuarakan uh, nada-nada dovish atau nada-nada ke arah pengetatan kebijakan ya. Namun bank sentral dunia lainnya juga saat ini mulai mengetatkan kebijakan moneter. Bahkan ya kalau kita tarik ke belakang ya, Bank Sentral Inggris atau Bank of England ini sudah terlebih dahulu menaikkan suku bunganya sebesar 0,25 di Desember. Ya, artinya ini bank sentral lainnya juga sudah mulai hawkish dan fokus pasar saat ini beralih pada pergeseran hawkish dari bank-bank sentral. Oh, baik. Jadi bisa kita simpulkan itu um, di minggu-minggu ini ya Pak ya, rata-rata memang kebijakan dari Bank Sentral itu bersifat hawkish Pak. Yang tadinya kita fokus hanya di The Fed ya, Bank Sentral Amerika Serikat, ternyata fokus pasar kali ini campur gitu ya Pak, ke BOE, ke RBA, bahkan Iya, ada di IB gitu ya Pak Ali ya. Nah, kalau yang kemarin itu kan baru banget BOE ya Pak ya rapatnya. Nah itu hasilnya apa sih Pak dan bagaimana pengaruhnya ke market tuh Pak Ali? ya kemarin memang ada rapat bank sentral ya, dan yang bank sentral Inggris ya, atau Bank of England ya, dia di mana seperti yang sudah diperkirakan ya bahwa BOE atau Bank Sentral Inggris ini menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin ya, setelah kenaikan 25 basis poin di bulan Desember, yang menjadikan total suku bunga acuan Bank of England atau BOE saat ini menjadi 0,5%. Nah, namun ada yang menarik dari rapat BOE tersebut ya, di mana seluruh anggota MPC atau Monetary Policy Committee ya, yang berjumlah
9 orang ya sepakat memberikan voting untuk menaikkan suku bunga ya. Jadi kalau misalnya di agenda ekonomi ya, di kalender ekonomi, kalau saya lihat itu kan ada formasi 900 ya kemarin Iya, pada 900. voting pada pada voting ECB tersebut. Nah untuk formasi tersebut itu angka yang ditempat yaitu angka 9 tadi menggambarkan bahwa banyak anggota MPC yang melakukan voting menaikkan suku bunga, sementara yang tengah itu yang menurunkan suku bunga atau pangkas suku bunga, dan yang terakhir itu unchanged atau tetap mempertahankan suku bunga. Nah sebelumnya perkiraan pasar itu adalah formasinya 702, di mana memang suku bunga Inggris sebagian besar anggota MPC ini akan memvoting kenaikan suku bunga. Angkanya 7 yang sepakat untuk suku bunga BOE naik, kemudian 0 artinya tidak ada yang memvoting untuk pemangkasan suku bunga, sementara 2 tetap berubah ya. Nah, ternyata dalam rapatnya kemarin itu sepakat anggota MPC 99-nya untuk memvoting kenaikan suku bunga. Dan tentu ini juga berpengaruh ya pada pergerakan sterling yang memang sebetulnya sudah pasar ini sudah price in, artinya suku bunga bahwa BOE akan menaikkan suku bunga ini sudah terlihat ya dari kenaikan pound sterling ya di minggu-minggu awal itu sudah naik, bahkan bisa mencapai ke level tertinggi 2 minggunya ya. Dan pasar juga memperkirakan bahwa BOE atau Bank of England ini masih tetap akan menaikkan suku bunganya ya. Bahkan memperkirakan akan ada total kenaikan 100 basis point, artinya 1% ya untuk suku bunga Inggris di tahun ini. Dan kenaikan suku bunga ini diredam oleh untuk dilakukan ya untuk meredam inflasi yang saat ini memang ini jadi masalah, istilahnya jadi PR yang berat ya buat bank sentral dunia ya dalam menghadapi inflasi ya. Seperti The Fed yang inflasinya sudah melonjak tinggi, begitu juga di Inggris ya yang saat ini inflasinya sudah mencapai 5,4%. Dan ini jauh di atas target bank sentral yang 2%. Nah, oleh karena itu bank sentral harus bertindak ya, berusaha mungkin supaya meredam lonjakan inflasi tersebut. Ya, salah satunya adalah dengan cara tadi menaikkan suku bunganya. Oh, baik. Jadi kalau bisa disimpulkan Pak, ternyata itu yang membuat pergerakan sterling rally banget ya Pak semalam ya. Ya, Karena betul. Ya, proyeksi. Dalam minggu ini memang sterling setelah mampu menembus level 3.600 langsung kemudian dia rally, dan ekspektasi kenaikan suku bunga ini yang mendorong rally tersebut. Saya pikir malah akan mempertahankan tuh Pak tadinya kan. Oh ternyata sesuai dengan proyeksi. Ya karena dilema juga ya, betul. Oh pantesan aja yang kemarin ambil sell di sterling udah ketar-ketir ya Pak ya. Karena harganya break high terus gitu ya Pak Alwi ya. Iya. Jadi hampir rata-rata isunya sama sebenarnya ya Pak Alwi ya. Bank sentral dunia itu ingin meredam inflasi dengan menaikkan suku bunga bank gitu ya Pak ya. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak, beralih ke euro nih, kita lihat kan euro itu sempat tertekan sebenarnya ya Pak ya. Bahkan sempat jatuh tuh ke level terendahnya di 2 tahun terakhir Pak atas sterling di hari Kamis kemarin. Nah, namun kan kalau euro itu setelah tertekan mulai bangkit tuh Pak dikit-dikit, baik atas sterling ataupun dolar AS. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak penyebabnya? Padahal kan kemarin ECB juga tetap mempertahankan suku bunga bank itu Pak, padahal. Menurut Pak. Ya, oke. Kemarin tuh pergerakan kayak roller coaster ya, Sarah ya. Jadi ada naik turunnya begitu cepat ya.
Euro Euro sempat tertekan ya terhadap sterling itu sempat sempat jatuh ke level terendah dua Wiengo ya. Sementara terhadap dolar kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini memang ada mengalami peningkatan ya. Dan hal ini didorong oleh komentar dari presiden atau ya presiden dan Sentral Eropa atau European Central Bank ya ECB ya, Christine Lagarde ya, yang komentarnya tersebut memicu ekspektasi mengenai pengetatan kebijakan moneter ECB yang lebih cepat ya di tengah kenaikan inflasi. Lagi-lagi ini masalahnya inflasi ya, karena saat ini inflasi zona euro sudah mencapai 5% ya. Dan ini kalau kita tarik pengalaman dari The Fed sendiri ya, di mana sebelumnya Powell itu enjoy atau sangat menyukai kalimat transitory atau inflasi hanya bersifat sementara. Tapi kemudian menyadari bahwa ternyata kok inflasi malah terus naik ya, bahkan mencapai level tertinggi dalam 40 tahun ya untuk Amerika ya. CPI bisa naik sampai 7 CPI Amerika itu 7%. Ini sudah mencapai level tertinggi dalam 40 tahun. Nah, hal yang sama juga kita lihat terjadi pada ECB ya, di mana sebelum-sebelumnya ECB menganggap bahwa inflasi akan turun sendirinya di tahun 2022. Dan ketika ditanya apakah akan menaikkan suku bunga, ECB dengan tegas ECB mengatakan tidak akan menaikkan suku bunga meskipun inflasi tinggi, karena inflasi hanya bersifat sementara. Tapi kemudian Lagarde sepertinya menyadari ya akan hal itu, sama seperti Powell sebelumnya ya, yang tadinya meremehkan inflasi, bahwa inflasi tidak bisa dianggap sementara gitu. Dan Lagarde dalam rapatnya kemarin itu tidak mengulangi komentar sebelumnya ya, yang menyatakan bahwa suku bunga di zona euro itu tidak mungkin naik tahun ini. Jadi dalam rapatnya kemarin Christine Lagarde ini mengakui bahwa inflasi di kawasan zona euro ini berjalan lebih panas dari perkiraan ya. Ini artinya inflasi ini lebih cepat dari perkiraan dan masih cenderung ke atas, artinya masih cenderung naik. Dan ketika ada sesi wawancara ya, biasanya dalam rapat bank sentral itu ada press release ya. Nah, ketika dalam press release tersebut Lagarde juga mengatakan ketika ditanya apakah sangat tidak mungkin menaikkan suku bunga tahun ini, nah lagi-lagi Lagarde tidak menjawab bahwa ECB tidak akan menaikkan suku bunga, tapi mengatakan bahwa dia akan menilai kondisi dengan sangat hati-hati dan bergantung pada data. Nah, di situ pasar langsung berekspektasi bahwa ECB kemungkinan akan mulai mengetatkan kebijakan moneternya lebih cepat dari perkiraan ya. Bahkan pasar uang ya di Eropa saat ini telah memperkirakan peluang 80% ya untuk kenaikan 10 basis poin atau 0,1 di bulan 0,1% ya di bulan Juni, dan hampir 100% memperkirakan ECB akan menaikkan 40 basis poin. Artinya ada 0,4% kenaikan suku bunga ECB pada akhir tahun ini. Nah, ini yang kita lihat mengapa kemudian euro terangkat bahkan berhasil naik ke level tertinggi 3 minggunya terhadap dolar ya, karena tadi ada ekspektasi bahwa ECB juga tidak mau ketinggalan dari bank-bank sentral lain dalam hal mengetatkan kebijakannya, karena isunya sama, kenaikan inflasi itu lebih
lebih dikhawatirkan ya. Daripada dia harus menahan suku bunganya di level rendah ya, di tengah inflasi yang melonjak ya, mau tidak mau ECB juga harus bertindak ya untuk meredam inflasi tersebut, yaitu dengan cara ya salah satunya menaikkan suku bunganya. Berarti hampir rata-rata inflasi di dunia memang lagi tinggi ya Pak ya. Bahkan di Amerika pun nyentuh angka 7% ya Pak ya. Yang harusnya Betul. Bank Sentral Dunia itu 2% yang tadi kata Pak Alwi bilang ya. Jadi salah satunya Ya, targetnya 2%. Hampir rata-rata target Bank Sentral itu 2%. Pasti Dan 2%. Oke. Iya. Jadi ibaratnya ini hampir mirip sih Pak kayak di film Too Big to Fall, Pak Alwi, kalau Pak Alwi pernah nonton. Jadi biasanya kalau ekonomi udah mulai macet, ya udah stimulus aja, suntik dana lagi ke masyarakat gitu ya Pak. Tadinya masih biasa, Iya, tapi lama-lama ujung-ujungnya pusing juga karena masalah inflasi gitu ya. Nah kalau itu kan prospek tren suku bunga Pak yang mengalami kenaikan. Siklusnya memang seperti itu ya. Ada stimulus, kemudian ya istilahnya kalau kita diibaratkan ya, diibaratkan orang yang sakit ya, stimulus tuh kayak ya, kita pasang infus, terus kemudian kasih obat-obatan, ya kan, kasih obat-obatan dengan dosis tinggi, ya, tapi setelah mulai membaik, nah yang pertama infusnya dicopot, nah infus itu ibaratkan inilah stimulus tadi, stimulus yang digelontorkan Bank Sentral. Kemudian setelah itu dosisnya dikurangi, nah itu sama seperti itulah. Nah sekarang dengan banyaknya ekonomi dunia yang dibuka, perekonomian dunia pun tumbuh ya, dan perlahan-lahan stimulus ya akan ditarik di pasar. Oke, jadi memang ya Pak ya, yang tadi Pak Alwi bilang kayak suntik ini ya Pak, suntik vitamin atau infus gitu ya. Awalnya sih baik-baik aja, tapi after effect-nya itu ya Pak Alwi ya yang bahaya ya. Oke. Soalnya kan kalau itu udah nih Pak, kita ngomongin yang masalah tren suku bunga bank, rata-rata bank sentral akan hampir 80% ke atas menaiki suku bunga banknya. Nah, apakah ini akan berdampak juga Pak pada instrumen lain, contohnya emas gitu ya Pak? Mengingat emas itu kan merupakan aset bunga nih yang biasanya setahu Sarah itu bisa ngurangin pamor logam mulianya tuh Pak Alwi. Nah menurut Pak Alwi gimana Pak? Impact-nya ke emas tuh Pak Alwi? Ya betul, memang tren kenaikan suku bunga ini tentunya akan berpengaruh pada semua instrumen ya, termasuk juga pada harga emas ya. Jadi harga emas ini ketika ada aset yang memberikan bunga atau imbal hasil ya, sementara emas ini aset non bunga dan tidak memberikan imbal hasil ya, investor akan merotasi atau bahkan meninggalkan aset-aset yang tidak menghasilkan bunga tersebut ya, dan cenderung ditinggalkan ya, dan ekspektasi kenaikan suku bunga ini telah digambarkan atau direspon ya oleh pergerakan yield obligasi Amerika Serikat ya, yang minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya sempat mencatat level tertinggi 2 tahun ya. Untuk tenor 10 tahun yield obligasi Amerika Serikat ya, bertenor 10 tahun itu sudah bertengger di atas 1,9%. Ini tertinggi dalam 2 tahun, bahkan untuk yang tenor lebih pendek yang 2 tahun itu sudah mencapai 2%. Artinya di sini ada respon ya pasar terhadap kenaikan suku bunga, dan ketika yield melonjak biasanya ini berpengaruh juga pada harga emas ya, yang tidak memberikan yield tersebut. Tapi sisi baiknya adalah emas ini sebagai sarana lindung nilai inflasi, dan kalau kita lihat di beberapa negara maju inflasi sudah tinggi ya, sehingga ini yang kemudian menahan kejatuhan emas ya, sehingga harga emas cenderung bergerak mendatar ya, jadi masih bergerak di range trading. Nah, belum lagi masalah
krisis ya, krisis geopolitik, ketegangan geopolitik yang terjadi di dunia. Ya kalau kita amati ya ada ketegangan antara Ukraina dan Rusia ya. Kemudian juga ada ketegangan milisi Houthi dan Arab Saudi. Nah ini masih mendorong permintaan emas ya sebagai safe haven. Meskipun tadi ada kenaikan yield yang seharusnya merupakan sentimen negatif buat emas, tapi karena masih ada dorongan karena lindung nilai dan kejatuhan emas terlalu besar ya. Dan satu hal lagi ya, kenaikan suku bunga juga ini berpengaruh pada saham ya, terutama saham-saham terkait pertumbuhan ya, yang biasanya kalau kita lihat indeks Nasdaq itu sempat mencapai level tertinggi pada bulan November ya. Tapi dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga, ada prospek ya, pendapatan masa depan mereka terlihat kurang menarik ya ketika suku bunga melonjak ya, dan ini terlihat dari penurunan indeks Nasdaq ya, yang setelah mencapai level tertinggi di bulan November kemudian terkoreksi lebih dari 10% ya. Ya karena dikhawatirkan laba dari perusahaan akan terkikis ketika suku bunga naik, dan ini juga terlihat ya dari pergerakan saham-saham yang terdaftar pada indeks Nasdaq tersebut ya. Contohnya saja kemarin itu ada ya bisa dikatakan kejutan ya, setelah Facebook melaporkan, atau sekarang namanya Meta ya, melaporkan pendapatannya yang kurang dari perkiraan, maka sahamnya anjlok 26%. Itu dalam semalam saja. Atau mengurangi minat terhadap saham-saham ya, khususnya saham-saham berbasis teknologi. Berbasis teknologi, Pak. Oke. Jadi kalau menurut yang Pak Alwi bicarakan tadi, berarti bisa Sarah simpulkan Pak, walaupun lagi gencar-gencarnya masalah kenaikan suku bunga bank di bank sentral ya Pak ya, bank sentral dunia dari ECB, The Fed, BOE gitu ya Pak ya, tapi ternyata nggak mengurangi pamor emas gitu ya Pak. Pantesan aja harga emas itu cenderungnya bergerak di level psikologisnya ya Pak Alwi ya. Jadi masih sebagai sarana lindung nilai gitu ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong nih Pak, tadi kan kita udah ngomongin emas nih, kita sedikit melirik ke harga minyak ya Pak ya. Soalnya kalau Sarah lihat ada harga pergerakan yang menarik di sini nih Pak Alwi. Karena kalau kita bahas minyak itu kan sebelumnya targetnya emang bisa diprediksi sampai mencapai $90 per barelnya ya Pak. Dan hari ini ternyata target tersebut sudah tercapai tuh Pak Alwi. Nah, itu kira-kira apa sih Pak yang mendorong kenaikan tersebut dan gimana pergerakan selanjutnya? Apakah kenaikan ini masih berlanjut Pak Alwi? Oke. Ya, kenaikan minyak ya dalam beberapa bulan ini ditopang oleh ekspektasi bahwa pasar global itu pasokan global itu mengetat ya, karena permintaan meningkat sementara stok turun. Jadi permintaan banyak tapi beberapa produsen minyak itu belum sanggup untuk memenuhi menggenjot produksinya ya, karena efek dari COVID dari krisis pandemi ini ya. Kemudian para trader juga mencermati ketegangan di Ukraina ya. Jadi ketika pasokan sudah ketat, ini ditambah lagi ada ketegangan antara Rusia dan Ukraina, kemudian Houthi dan Arab Saudi, dan juga melibatkan Uni Eropa juga. Ini merupakan produsen minyak terbesar ya. Jadi hal ini menambah kekhawatiran bahwa di tengah ketatnya pasokan ya, maka ketegangan ini juga akan semakin mengkhawatirkan ya, bahwa
pasokan akan semakin terganggu. Nah ini kenapa harga minyak begitu melonjak naik ya. Dan OPEC ya yang minggu ini bertemu atau mengadakan rapatnya pada tanggal 2 Februari ya minggu ini masih tetap mempertahankan kuota produksinya pada level 400.000 barrel per hari. Jadi OPEC ini masih menahan produksi untuk stabil. Jadi ada permintaan dari negara-negara konsumen minyak ya, seperti Amerika, China, kemudian Inggris untuk agar OPEC Plus ini memasok minyaknya lebih dari 400.000 barrel. Nah ini guna meredam lonjakan harga minyak tadi. Tapi kenyataannya OPEC ini masih tetap bersikukuh untuk tetap mempertahankan kuota produksi di 400.000 barrel. Nah itu mengapa pasokan masih tetap ketat ya, sementara permintaan meningkat. Jadi jadilah itu hukum supply demand ya, di mana permintaan naik, sementara supply-nya nggak ada gitu. Jadi harga merangkak naik. Dan setelah target 90 dolar ya, yang kalau nggak salah itu Morgan Stanley itu sudah memperkirakan ya ketika harga minyak berada di 65 dolar per barrel. Nah kali ini Goldman Sachs juga mulai menaikkan target dari harga minyak ya, yang tadinya 90 saat ini bisa mencapai 100 dolar per barrel. Nah ini target harga minyak selanjutnya. Tapi dia juga atau Goldman Sachs ini mewanti-wanti ya, jadi bahkan di tengah kenaikan harga minyak mungkin nantinya OPEC mulai keran untuk kuota produksinya itu ditambah ya, sehingga membuat ini yang kemungkinan nantinya bisa mengkoreksi harga minyak. Tapi saat ini target 100 dolar per barrel itu adalah target yang akan diraih untuk tahun ini. Oh, yang akan diraih di tahun ini ya Pak ya. Itu kisarannya akan tercapai di bulan apa? Belum ada gambaran Pak Alwi. Kalau menurut Pak Alwi. Di bulan Juli ya, di bulan Juli. Oh mungkin sekitaran bulan Juli ya Pak ya. Kalau misalnya masalah geopolitik selama OPEC gitu masih ya, tetap mempertahankan. Ya, selama OPEC masih tetap mempertahankan kuota ya. Oke. Jadi minyak rally itu berarti masih bertahan di atas lah ya Pak ya, masih bertahan di level psikologisnya gitu ya Pak Alwi ya. Oke. Nah terakhir nih Pak Alwi, sebelum kita akhiri Market Talk kali ini, yang sebenarnya udah nggak sabar banget ditanya oleh sobat trader mengenai data NFP nanti malam tuh Pak Alwi. Karena kan kalau Sarah lihat di kalender ekonomi proyeksinya itu 110.000 ya Pak Alwi ya, lebih buruk dari bulan sebelumnya. Nah kira-kira gimana tuh Pak pandangan Pak Alwi terkait NFP ini ke market gitu? Ya kalau kita lihat data ketenaga kerjaan Amerika ini merupakan induknya data ya, dan ini data sangat ditunggu-tunggu oleh pasar ya. Dan data ketenaga kerjaan ini juga sangat berpengaruh ke pasar, dan untuk itu para trader itu mencermati data tersebut dengan cermatnya. Bahkan kadangkala ya terjadi kejutan ya di pasar ya dengan rilis data tersebut ya. Jadi sebetulnya ada 3 data nih yang harus diperhatikan di data ketenaga kerjaan ini. Selain non farm payroll juga ada average hourly earning ya, yang diperkirakan juga agak melambat 0,5%. Kemudian data tingkat pengangguran unemployment rate ya, yang diperkirakan tetap berada di 3,9%. Cuma ekspektasi data hari ini itu kan di ekspektasinya ke bawah. Nah bisa jadi ini ada kejutan-kejutan ya.
kalau kita melihat data bulan Desember itu ekspektasinya kan tinggi ya, ada pertumbuhan sebesar 500.000, tapi kenyataannya ketika dirilis hanya tumbuh 199.000. Dan ini pasar yang kecewa dengan hasil tersebut lalu melepas dolar. Karena dulu bulan Desember NFP dipatok di tingkat atau di level yang tinggi, yaitu pertumbuhan 15.000. Tapi saat ini dipatok di harga di level yang rendah, yaitu tadi hanya tumbuh 110.000. Bisa saja ya ini karena apa? Data tersebut bisa mengecoh pasar. Kadang-kali ketika dipatok di level rendah, angkanya justru naik di atas ekspektasi. Nah ini yang harus diperhatikan, harus diwaspadai. Ketika ada angka di atas ekspektasi, maka tadinya yang memperkirakan nih dolar bakalan turun, tapi ketika ada angka NFP yang di atas perkiraan, artinya pasar melihat bahwa sektor lapangan kerja Amerika Serikat juga menunjukkan perbaikan, dan ini juga bisa mendukung ekspektasi pengetatan moneter The Fed yang lebih cepat dari perkiraan. Maka ini bisa mengangkat dolar. Dan hati-hati buat yang trading emasnya. Kalau saya lihat tuh emas tuh saat ini ada di H4 ya, itu ada resisten di 1810 ya, yang juga ini confluence dengan level dari moving average 50. Nah, waspadai ada level tersebut, level resisten tersebut. Nah, kalau misalnya gagal ditembus, bisa saja ini bisa koreksi lagi ya, dengan support yang pertama 1794, support kuatnya ada di 1788. Jadi memang kalau untuk non farm payroll ini harus diwaspadai ya, harus tetap dicermati, terutama angkanya itu. Dan bukan hanya NFP-nya saja, tapi kadang juga pasar lebih melihat misalnya ke arah ke data lainnya, yaitu tingkat penganggurannya. Nah, kalau misalnya tingkat penganggurannya ternyata lebih bagus dari perkiraan, ini juga bisa mengangkat dolar, karena data sebelumnya job plan juga menunjukkan penurunan. Artinya ada potensi bahwa NFP naik, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan, dan ini mendukung bisa mendukung kenaikan dolar. Penguatan dolar gitu ya Pak ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita lihat ya Pak, datanya berarti ini semua proyeksinya jelek semua ya Pak ya, kecuali yang unemployment rate itu sama kayak bulan lalu gitu ya Pak Alwi Ya, ya. sama. Oke, soalnya kan kenapa Pak? Ya, yang dikhawatirkan kan gitu, kalau NFP-nya secara tak duga, secara nggak diduga, data ketenaga kerja ini kalau proyeksinya jelek, ternyata hasilnya lebih bagus dari perkiraan. Nah, ini yang kemudian dolar bisa naik. Benar. Jadi sebenarnya buat yang nanti malam mix datanya ya Pak ya, dan kita nggak tahu nih, soalnya bulan lalu proyeksinya emang bagus banget Pak, tapi bahkan aktualnya itu jauh di bawah standar bagusnya gitu ya Pak Alwi ya, terutama pas data NFP-nya sih malah di bawah 200.000. Nah, kan sempat ini Pak, lagi tuh dengar gitu ya Pak ya, Sarah, kalau misalnya data NFP ini emang bisa melihat tren 1 bulan ke depan ya Pak, hasil data dari NFP-nya sendiri tuh Pak Alwi. Maksudnya melihat tren 1 bulan ke depan untuk dolarnya Pak Alwi. Ya, karena NFP atau ini data ketenaga kerjaan ya. Nah, ini berhubungan juga nanti dengan arah kebijakan moneter The Fed ya. Karena ada 2 mandat ya yang Bank Sentral itu dalam melaksanakan tugasnya itu harus memenuhi ada 2 mandat ya yang harus dipenuhi. Yang pertama inflasi dan yang kedua adalah
lapangan kerja yang mencapai maksimum. Nah, kalau kita lihat inflasi itu sudah bukan terkendali lagi, bahkan sudah naik di atas target. Artinya ini memenuhi untuk ya juga para pejabat The Fed juga sudah melihat bahwa The Fed sudah mencapai tenaga kerja yang maksimum. Artinya dua mandat ini sudah dipenuhi dan ini mendukung syarat bagi adanya pengetatan moneter The Fed ya. Ketika ada ekspektasi bahwa pengetatan moneter ini bakalan lebih agresif, maka ini bisa mengangkat nilai tukar mata uang dolar. Nah, begitu mungkin pasar melihatnya seperti itu. Oke, siap. Jadi kalau bisa Sarah simpulkan ya Pak, yang Pak tadi bilang, kan ada sedikit tips juga ya Pak ya untuk trader atau sobat trader di sini. Jadi kalau yang mau entry nanti malam, hati-hati ya Pak ya dengan pergerakan emas terutama. Perhatikan manajemen resiko sama manajemen dananya gitu ya Pak Alwi ya. Karena kalau tadi Pak Alwi bilang di H4 resisten kuat di 1810, support di 1794, sama support kuatnya di 1788. Oke. Nah, ini sebelum kita akhiri ya Pak ya dari bincang-bincang kali ini, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari sobat trader Pak. Nah, kalau Sarah lihat sih tadi udah ada beberapa F itu cuma baru nyapa katanya halo. Halo Kak. Terus selanjutnya kalau saya lihat Bayu Tri Baskara, siang Pak Alwi dan Mbak Sarah, siang juga Mas Bayu. Sebenarnya udah sore sih Mas Bayu. Oke, terus kalau kita lihat lagi ada lagi nih Bayu Tri Baskara XAU/USD pergerakannya nggak terduga tadi malam. Betul ya Pak yang tadi Pak Alwi bilang ya? Di bawah turun, habis itu jebret ke atas lagi gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan nih Pak sebenarnya dari Skandinavian PP. Tadi kan Pak Alwi ngebahas masalah kenaikan suku bunga bank. Dia nanya, itu bukannya bulan Maret ya rencananya kenaikan suku bunga? Iya, memang. Untuk The Fed memang bulan Maret ya. Tadi kita bahas The Fed memang ada kenaikan suku bunga di bulan Maret dan ini sudah diperkirakan oleh banyak pelaku pasar. Tapi yang jadi perkiraan selanjutnya bahwa saat ini mulai banyak pelaku pasar yang berekspektasi atau memperkirakan bahwa kalau kita lihat dot plot bulan Desember itu kenaikan hanya ada 3 kali kenaikan suku bunga di tahun 2022 ini yang dimulai pada bulan Maret. Tapi dengan inflasi yang terus tinggi dan beberapa pejabat The Fed juga mengatakan bahwa mereka terus akan mengkaji di setiap pertemuannya, terutama mengenai inflasi. Dan ketika ditanya apakah kenaikan bisa lebih dari 3 kali, mereka menjawab tidak menutup kemungkinan hal itu. Bahkan saat ini juga muncul ya pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa bukan hanya soal berapa kali kenaikannya, tapi berapa besar The Fed akan mulai menaikkan. Yang tadinya 0,25% saat ini muncul spekulasi di pasar bahwa di Maret nanti ada kenaikan 50 basis poin atau 0,5%. Tapi ini ditepis oleh Bullard ya kemarin mengatakan bahwa memang dia mendukung ya adanya kenaikan suku bunga di bulan Maret, kemudian Juni, kemudian September, tapi dia tidak mendukung kenaikan 50 basis poin atau 0,5%. Nah ini yang kemudian membuat dolar jatuh. Dan juga kalau kita tadi bahas ya mungkin tadi kita bahas juga kenaikan suku bunga Inggris ya. Nah suku bunga Inggris itu kan sudah naik di Desember dan bulan Januari ini pada rapatnya
BOE juga menaikkan suku bunga. Jadi saat ini suku bunga acuan Inggris itu ada di 0,5%. Bukan hanya Inggris saja, mungkin ECB ya yang tadinya menolak untuk menaikkan suku bunga ya, tapi saat ini juga mulai membuka wacana ya, meskipun tidak secara terus terang ya. Lagarde mengatakan adanya kenaikan. Lagarde cuma melihat bahwa mereka akan melihat kondisi terkini dan data-data ekonomi. Tapi pasar saat ini sudah mempricing, artinya memperkirakan ada kenaikan sebesar 0,1% suku bunga acuan ECB, dan akhir tahun 2022 ini ada kenaikan 40 basis poin. Artinya sepanjang tahun 2022 suku bunga acuan ECB ini ada di 0,4%. Nah, itu perkiraan-perkiraan. Memang kalau untuk The Fed itu baru akan menaikkan di bulan Maret. Tapi perkiraan-perkiraan bahwa di bulan-bulan selanjutnya mungkin The Fed akan melakukan kenaikan yang lebih banyak ya, lebih dari 3 kali dari yang diperkirakan sebelumnya. Begitu. Mungkin emang bisa lebih dari 3 kali, tapi nilainya itu ya Pak ya, yang dia belum menjawab atau konfirmasi untuk naik 50 basis poin atau 0,5%-nya gitu ya Pak Lui. Iya, karena takutnya juga ketika terlalu agresif ya, ketika suku bunga naik 0,5% itu bisa bisa terjadi di pasar, tentunya shock ya, kaget lah pasar dengan kenaikan sebesar itu, dan biasanya secara bertahap ya mereka akan menaikkan, meskipun jumlahnya nantinya akan lebih banyak ya, bisa lebih dari 3 kali atau 4 kali, bahkan ada yang memperkirakan 5 sampai 7 kali ya. Tapi kemungkinan dinaikannya secara bertahap, biasanya 0,25% lebih dahulu. Oh, oke. Jadi sudah terjawab ya untuk username dengan nama Skandinavian PP gitu. Jadi memang suku bunga banknya proyeksinya Maret ya Pak dinaikinnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Katin Sandria. Emas gimana prediksinya nanti malam Pak Alwi? Nah, cuma kan tadi Pak Alwi udah omongin tuh terkait emas. Cuma lebih dirincin aja Pak, kira-kira level buy di area berapa, amannya level kalau kita mau ambil sell area berapa gitu. Lebih dirincin itu. Oke, kalau kita lihat emas ini masih bergerak ranging ya. Ada resisten kuat yang pertama di 1810 ya. Yang saat ini harga saat ini harga masih bergerak di level-level tersebut. Yang kedua ada di area 1813. Nah, ini jadi resisten yang kemungkinan akan kuat. Jadi selama bertahan di bawah level tersebut masih ada kecenderungan bahwa harga masih bergerak flat, bahkan masih bisa menjemput kembali area support di 1794 hingga 1788. Dan kalau untuk pergerakan nanti malam ya, kita perhatikan level-level resisten tersebut ya. Kalau dia tidak tembus 1813 atau bahkan 1810-nya ini masih tertahan, harga mungkin bisa bergerak turun lagi, atau turunnya pun tidak kemungkinan tidak akan terlalu tajam ya. Mungkin area 1794, 1788 ya, karena kalau kita lihat baik di grafik daily atau di grafik A4 itu ada tail yang panjang ya, biasanya buntut ya. Kalau orang teknikal nyebutnya itu Pinocchio ya, Pinocchio bar atau pin bar ya. Jadi ada rejection di angka 17,8 yang kemungkinan itu akan jadi area supportnya ya untuk hari ini. Oke.
Jadi bisa Sarah simpulkan ya Pak, areanya ranging gitu ya Pak Alwi ya. Jadi untuk sobat trader Iya, yang nanti malam pengen ngikutin data NFP dan pengen trading, level psikologisnya adalah 1810 sampai 1813 sebagai area resisten dan 1794 sampai 1788 area support gitu ya Pak. Oke. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaan Ibu Catherine. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari ub.ms. Mbak, nanti malam apakah NFP buruk? Oh, tadi ini udah kita bahas ya Pak ya. Jadi datanya mix ya Pak Alwi ya. Kalau Pak Alwi mau tambahin dikit lagi boleh Pak di recap ya, sedikit aja seperti Pak. yang ya data NNT itu ya data-data yang bisa dikatakan data yang tidak terduga ya. Seperti bulan lalu misalnya NFP diperkirakan bagus ya pertumbuhan di atas 500%, tapi nyatanya tumbuh 199.000. Nah, kalau bulan Januari ini justru proyeksinya juga di rendah ya, hanya tumbuh 110.000. Jadi mungkin bisa saja ada kebalikan gitu ketika proyeksinya diturunkan, angkanya bisa lebih baik dari perkiraan, dan ini yang kemungkinan bisa mengangkat dolar lagi, yang kebetulan dolar memang sudah terkoreksi tajam ya dalam beberapa hari terakhir. Proyeksinya memang ya tadi ya, proyeksinya rendah, tapi tidak menutup kemungkinan adanya tadi kebalikan ya. Iya, kebalikan. Karena mengingat histori yang sebelumnya ya Pak ya, proyeksinya bagus, hasilnya malah di bawah bagus gitu ya Pak Alwi ya. Nah, selanjutnya sih tadi ada pertanyaan, tapi mirip sih Pak, sama-sama ngebahas emas, tadi udah Pak Alwi jawab. Jadi kurang lebih sih pertanyaannya udah menjawab seluruh sobat trader yang hadir saat ini ya Pak ya. Nah, Sarah kira juga cukup nih Pak untuk bincang-bincangnya sore ini. Nggak kerasa 1 jam kita udah berbicara ya Pak, bincang-bincangnya gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan dari sobat trader, mungkin akan kita akhiri dulu nih Pak untuk market talk kali ini. Terima kasih sebelumnya Pak Alwi atas market insight-nya di hari ini Pak untuk data NFP nanti malam. Oke, terima kasih kembali Sarah. Terima kasih sobat trader. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga ya Pak Alwi ya. Sampai ketemu lagi kita di market talk selanjutnya ya Pak ya. Jadi untuk sobat trader yang pengen tahu lebih lanjut mengenai trading di GK Invest, pengen tahu fasilitas apa aja yang tersedia di GK Invest, bisa hubungin admin GK Invest Indonesia, dan jangan lupa di like, di komen, di follow, di subscribe, sama di share ke teman-temannya gitu. Sebelumnya terima kasih, selamat sore. Selamat sore, salam profit. Salam profit.